Shalom, selamat pagi anak-anak. Miss harap kalian semua sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati, sehingga apapun yang kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebanggaan masa penjajahan, muatan pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut yang menjadi identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Faktor penyebab terciptanya masyarakat Indonesia yang majemuk di Indonesia yaitu: yang pertama, letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sejarah Indonesia, yaitu adanya pencampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama secara perlahan akan menciptakan adanya budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi, mengembangkan cara hidupnya masing-masing. Yang keempat, faktor keturunan. Faktor keturunan dibedakan menjadi dua, yakni ras dan suku. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Secara umum, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua, Melanezoid, Negroid, Wedoid, dan Mongoloid. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain, khususnya bahasa. Selanjutnya, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Anggota pelajar yang merumuskan Sumpah Pemuda adalah PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Adapun isi dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, perbedaan antar suku di Indonesia. 1. Adat istiadat. Adat istiadat ini meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain, dan sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suatu suku. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa setiap suku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah laki-laki, garis ibu perempuan, atau kedua-duanya. Selanjutnya, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional.
Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk melatih kemampuan anak-anak di rumah, Miss akan memberikan tugas. Kerjakan soal halaman 41 pada bagian Ayo Berlatih. Hanya halaman 41 saja, 42-nya tidak usah dikerjakan. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Kembali Miss akan memimpin doa. Mari ambil sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami sudah belajar. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga kami dapat mengerti dan memahami apapun yang sudah kami pelajari. Hanya ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pesan dari Miss, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.